Baik, Ustadz mulai ya untuk materi pada pembelajaran kali ini. Mohon disimak dengan baik-baik karena nanti di sesi akhir kalian akan mengerjakan soal-soal. Baik, disimak baik-baik ya materi pembelajaran. Kali ini yaitu tentang permainan dan olahraga, yaitu tentang permainan dan olahraga, permainan bola kecil ya. Kita tahu permainan bola kecil itu ada berbagai banyak macamnya. Ada bola kasti, ada permainan rounders, ada tenis meja, ada bulu tangkis, dan masih banyak lainnya. Pada pertemuan kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang permainan rounders. Kalian pasti masih asing dengan apa itu permainan rounders ya. Silakan disimak dengan baik-baik. Next. Bentar ya. Ya. Rounders. Ingat-ingat ya materi kita hari ini tentang permainan bola kecil rounders. Kita jelaskan pengertian rounders. Rounders itu hampir sama dengan permainan kasti. Baik bolanya, alat pemukulnya, dan alat-alat lainnya itu hampir mirip dengan permainan kasti, tapi berbeda bentuk lapangannya dan cara permainannya. Rounders adalah sebuah permainan dengan menggunakan bola kecil yang hampir mirip dengan permainan bola kasti, di mana permainan ini dilakukan secara beregu. Perlu kalian ketahui, permainan rounders itu dilakukan oleh 2 regu yang terdiri dari 9 sampai 12 pemain dan beberapa pemain cadangan. Ustadz ulangi sekali lagi. Rounders adalah sebuah permainan dengan menggunakan bola kecil yang hampir mirip dengan permainan bola kasti, di mana permainan ini dilakukan secara beregu yang terdiri dari 9 sampai 12 pemain. Ingat-ingat, 9 sampai 12 pemain dan beberapa pemain cadangan. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang sejarah permainan rounders. Permainan rounders didirikan oleh George Hancock pada tahun 1887 di Chicago, Amerika Serikat. Ustadz ulangi lagi, permainan ini didirikan pada tahun 1887 di Chicago, Amerika Serikat. Dan permainan ini sudah banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan seluruh dunia. Lanjut, Ustaz. Kejuaraan pertama kali diadakan pada tahun 1967. Saya ulangi lagi, rounders pertama kali kejuaraannya itu pada tahun 1967 di Jakarta dalam tingkat olahraga nasional. Pada tahun 1969 di Surabaya sampai sekarang ini sudah setiap daerah telah mengadakan perlombaan ini. Sampai tahun 2020 ini rounders itu sudah masuk dalam cabang olahraga Asian Games, SEA Games, PON itu sudah diperlombakan permainan rounders. Lanjut, Ustaz. Simak baik-baik ya. Nah, Ustaz akan menjelaskan tentang lapangan rounders. Nah, ini lapangan rounders. Lapangannya berbentuk segi 5. Dilihat itu seginya ada 5. Berbeda dengan kasti yang berbentuk persegi panjang. Kalau rounders ini berbentuk persegi 5.
lapangannya di setiap sisinya itu memiliki tiang tegak lurus dengan jumlah 4 tiang. Di tiang 1, 2, 3, dan 4. Ingat, Ustaz ulangi ya. Pada permainan rounders memiliki 4 tiang yang terletak pada tiang 1, 2, 3, dan 4. Panjangnya itu sekitar 1,2 meter. Nah, selanjutnya yaitu lapangan memiliki jarak antara pemukul bola dengan tiang pertama. Dilihat. Antara catcher dan bowler. Bowler itu orang yang melempar saat permainan rounders. Ingat-ingat. Bowler yaitu orang yang melempar bola saat melakukan permainan rounders. Itu bowler. Kalau catcher yang di bawah ini adalah orang yang menangkap. Ingat-ingat ya. Catcher yaitu orang yang menangkap bola. Sedangkan yang di posisi 5 ini yaitu sebagai pemukul. Ingat-ingat. Bowler itu yang melempar bola. Catcher itu yang menangkap bola. Pemukulnya berada di posisi kelima ini. Ingat-ingat ya. Terus lanjut. Nah, alat-alat dalam permainan rounders. Yang pertama yaitu ada bola. Bolanya itu bisa dimodifikasi dalam pembelajaran kita nanti ya. Bisa bola menggunakan bola kasti atau bola rounders itu sendiri. Bola kasti dan bola rounders itu berbeda. Tapi dalam pembelajaran nanti kita bisa menggunakan bola kasti atau menggunakan bola rounders. Bisa juga dimodifikasi dengan menggunakan kertas. Kertas dilipat-lipat berbentuk lingkaran, itu bisa dibuat permainan rounders juga. Yang kedua yaitu tongkat pemukul. Tongkat pemukul. Yang ketiga yaitu glove atau sarung tangan. Yang keempat sepatu rounders. Yang kelima ada base atau tiang hinggap tadi yang jumlahnya 4 tadi di posisi 1, 2, 3, dan 4. Itu yang dimasuk tiang hinggap atau base. Ingat-ingat ya, tiang hinggap atau base. Satu ulangi lagi, yang pertama alat yang digunakan permainan rounders yaitu ada bola. Bolanya bisa dimodifikasi ya dalam pembacarannya, bisa menggunakan bola kasti, bola rounders yang asli, atau menggunakan kertas yang dilipat-lipat. Yang kedua, tongkat pemukul. Tongkat pemukul itu biasanya terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari aluminium. Ada juga yang bisa dimodifikasi dengan menggunakan paralon itu. Biasa yang kita gunakan karena tidak ada alat pemukul, bisa dimodifikasi dengan menggunakan paralon juga. Yang keenam yaitu helm pelindung. Itu buat yang sebagai catcher atau penangkap itu ada alat lebihnya seperti glove, sarung tangan, dan juga helm pelindung. Lanjut. Ya, yang kedua, yang selanjutnya Ustadz akan memperlihatkan kepada kalian beberapa gambar yang dalam permainan rounders itu sendiri. Ini adalah bola yang digunakan dalam permainan rounders. Yang bola warna putih itu adalah bola yang asli yang biasanya digunakan dalam kejuaraan internasional, bisa Asian Games, Asian Games, atau kejuaraan olahraga lainnya. Sedangkan bola kastinya ini untuk modifikasi dalam pembelajaran rounders itu sendiri. Ingat-ingat ya, bolanya yang asli itu yang warna putih. Yang bola kasti 3 itu sebagai modifikasi dalam pembelajaran kita, karena bola rounders yang asli itu beratnya itu lebih berat daripada bola kasti, dan juga dalam pembelajaran kurang efektif karena bolanya sangat berat untuk dipukul. Pemukul rounders ini tadi bisa menggunakan kayu atau aluminium. Ada banyak macamnya ya untuk pemukul rounders.
Yang selanjutnya yaitu glove atau sarung tangan. Dilihat sarung tangannya lebih lebar ya, bukan sarung tangan yang buat perjalanan itu, bukan. Ini yang lebih besar. Fungsinya apa? Saat menangkap itu bola tidak lepas dari tangkapan karena sarung tangannya itu besar, langsung ketangkep ya. Kalau sarung tangan yang buat sudah motor itu pasti buat menangkap pastinya lebih susah juga. Lanjut, Ustaz. Sepatu ya, ini jangan ada bedanya ya antara sepatu rounders, sepatu futsal dan sepatu sepak bola. Kalau sepatu sepak bola, geriginya ini prinsip-prinsipnya yang di bawah sepatu itu lebih panjang dan lebih sedikit. Itu dalam permainan sepak bola atau sepak bola. Untuk futsal itu sendiri, bawahnya itu tidak ada. Ingat-ingat ya, futsal itu bawahnya tidak ada geriginya. Itu kecil-kecil. Kalau rounders itu sendiri banyak geriginya. Soalnya apa? Biasanya permainan rounders itu dilakukan di lapangan berumput atau kayak seperti lapangan sepak bola. Yang pastinya larinya harus lebih cepat supaya tidak terkena lemparan teman. Nah, ini adalah base atau tiang hinggap. Tadi yang jumlahnya ada 4 di base 1, 2, 3, dan 4. Tingginya ini antara bawah sampai atas yaitu 1,2 meter. Tidak harus menggunakan paralon. Bisa dimodifikasi dengan menggunakan kayu atau semacamnya. Ya, tongkat juga bisa dimodifikasi. Nah, alat catcher. Catcher tadi apa? Ya, catcher adalah tugasnya sebagai penangkap bola. Orang yang di belakang pemukul itu, yang sebagai kalau ada yang melempar, bowler melempar, pemukul kan bersiap memukul. Di belakangnya itu ada yang namanya catcher atau penangkap. Itu alatnya itu ada helm. Seperti ini, dilihat itu helmnya. Helm yang sebelah kiri ya. Bukan helm sudah motor itu, helm yang khusus catcher. Helmnya dilihat. Depannya itu ada semacam kawat biar bola saat dilempar tidak terkena mukanya. Yang kedua itu yaitu alat pelindung badan atau body protector yang digunakan untuk melindungi badan pasti dari lemparan bola. Yang ketiga itu alat pelindung kaki yang biasanya dipakai di mana ini namanya? Itu di lutut. Di lutut itu untuk melindungi kaki biar terkena bola itu bolanya keras itu yang asli. Keras sekali, kalau kena muka itu, kena apa bagian muka langsung bengap itu, langsung bahaya ya. Bisa tutup kuping. Bisa kenapa kupingnya? Yang selanjutnya yaitu teknik dasar permainan rounders. Yang pertama hampir sama ya permainan rounders dengan permainan kasti. Tekniknya, teknik dasarnya juga hampir sama. Saya ulangi lagi. Teknik dasar permainan rounders. Yang pertama yaitu ada memukul bola. Memukul bola kalian pasti tahu lah memukul bola itu seperti apa. Yang tadi di awal itu adalah tugasnya memukul bola. Yang kedua melempar bola. Melempar bola itu biasa dilakukan oleh bowler atau regu penjaga. Yang selanjutnya menangkap bola. Pasti teknik dasar menangkap bola itu menggunakan 2 tangan. Ingat-ingat, nanti siapa tahu keluar. Menggunakan 2 tangan. Apakah boleh menggunakan 1 tangan, Ustadz? Boleh menggunakan 1 tangan. Tapi kurang efektif. Karena apa? Kemungkinan jatuh itu juga semakin besar. Kalau menggunakan 2 tangan gini, pastinya kemungkinan bola tertangkap itu pasti lebih besar pula. Ya, next, Ustaz. Yang selanjutnya yaitu memegang bola. Lanjut, berlari. Jadi berlari dalam permainan rounders itu hampir sama lah dengan permainan sepak bola atau permainan sprint atau olahraga sprint ya. Pastinya dalam permainan rounders itu harus memiliki kecepatan yang larinya cepat. Karena apa? Supaya tidak kena lempar bola. Yang pasti itu harus mempunyai lari cepat. Apakah yang nggak bisa lari boleh bermain dalam permainan rounders, Ustaz? Boleh.
Kalau tidak bisa berlari harus diimbangi dengan kemampuan memukul yang baik ya, memukul bola yang keras sehingga bola itu jauh, akhirnya larinya pelan-pelan juga nggak apa-apa, masih bisa diimbangi ya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu teknik memukul. Yang pertama yaitu berdiri dengan posisi menyamping dari arah datangnya bola. Misal bola dari depan, Ustadz posisinya harus menyamping seperti ini, nggak boleh harus ke depan, maka tidak akan terjadi pukulan. Harus menyamping. Ingat-ingat ya, menyamping ini ya. Pukul. Menyamping ya, ke arah datangnya bola. Ingat-ingat. Lanjut. Kedua kaki dibuka selebar bahu, jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu renggang karena akan mempersulit saat memukul bola. Yang selanjutnya yaitu lutut agak ditekuk. Lutut ditekuk ya, tidak boleh berdiri tegap, harus sedikit ditekuk. Telapak kaki sejajar dengan lutut dan menyentuh tanah. Tidak boleh diangkat kakinya. Posisi tubuh condong ke depan dan pandangan mata fokus ke arah datangnya bola. Agak condong mestinya. Pegang pemukul sekuat tenaga ya. Tenaga ya, bukan tenaga. Tenaga. Salah ketik itu. Yang selanjutnya yaitu pandangan harus lurus ke arah datangnya bola. Nggak boleh tolak-tolak saat memukul bola. Nah, lihat ya. Ini animasi gerakan memukul bola. Menyamping itu datangnya bola dari arah sini, arah kiri tangan itu ya, seperti itu gerakan memukul. Thread pandangan ke arah bola. Yang selanjutnya yaitu teknik melempar bola. Teknik melempar bola yang pertama itu berdiri dengan posisi menyamping. Kedua kaki harus dibuka selebar bahu. Kalian bayangkan saja gerakannya seperti apa ya. Nanti ada gerakannya. Yang kedua yaitu mengayunkan tangan ke belakang. Melempar bola ini yang bowler tadi loh. Yang sebagai pelempar bola. Ayunan tangan ke belakang gini. Pandangan lurus ke depan. Ke depan ya. Jangan lupa ke depan. Jangan ke samping. Nanti nggak kelihatan yang pemukulnya di mana ya. Yang selanjutnya melempar bola lurus ke arah catcher, bahasa Inggrisnya catcher atau sebagai penangkap. Nah seperti ini, dilihat ya. Ini tadi bowler ya. Lah, lemparannya seperti itu. Posisi menyamping, pandangan lurus ke arah pemukul bola. Oh iya, dalam permainan rounders itu sendiri boleh memakai topi, ingat-ingat ya. Boleh memakai topi. Karena biasanya kondisinya panas di lapangan itu kan, lapangannya itu outdoor. Jadi diperkenankan untuk memakai topi. Boleh juga tidak memakai topi. Seperti ini, melempar itu ada 3. Melempar bola melambung, melempar bola mendatar, dan melempar bola yang rendah. Melambung itu ke atas, bolanya harus ke atas, terus turun ke bawah. Kalau mendatar, lurus ke arah pemukul atau penangkap bola. Yang ketiga yaitu ke bawah atau bola mendatar. Ingat-ingat ada 3. Lanjut, Ustaz. Nah, teknik menangkap bola sekarang. Habis ini kalian mengerjakan soal ya. Semoga kalian tadi menyimak dengan baik-baik supaya bisa mengerjakan. Yang pertama yaitu cara menangkap bola dengan lurus. Yang pertama itu cara menangkap bola dengan lurus. Lanjut. Yang kedua, cara menangkap bola yang bergulir di tanah, yang lurus tadi, yang lemparan lurus tadi, itu teknik menangkap bola. Ada yang lurus, ada yang teknik melempar bola, menangkap bola yang bergulir di tanah, dilempar ke bawah terus ditangkap dengan kedua tangan yang berada di bawah tanah, atau ground ball.
menangkap bola yang melambung tadi ada 3 ya, ada menangkap, ada melempar, pasti ada menangkap ya. Menangkap bola dengan melambung. Nah, seperti ini bisa jelaskan satu-satu ya. Menangkap bola yang mendatar, yang pertama ya di gambar 1 itu dilihat cara menangkapnya seperti itu. Penangkap kaki 1 ditekuk, yang satunya sedikit menunduk itu loh. Seperti ini, dilihat. Ini menangkap bola menggunakan posisi mendatar. Lihat, kalau kalian sudah tidak ada corona, atau kalian sudah diizinkan untuk masuk sekolah, kita akan langsung mempraktekkan. Jadi, nggak ada pertanyaan gimana itu ronde, Ustaz. Kalian sudah menyimak pada materi pembelajaran kali ini. Jadi, kalau kalian masuk, langsung kita praktek. Yang kedua, yaitu menangkap bola melengkung atau melambung. Melengkung atau melambung yang bolanya ke atas ditangkap dengan kedua tangan. Apakah boleh 1 tangan, Ustaz? Boleh, tapi lebih efektif menggunakan 2 tangan. Yang ketiga yaitu menangkap bola yang ke tanah. Dilihat yang ketiga, itu ke arah tanah. Kedua kaki itu ditekuk kayak seperti duduk di antara 2 sujud ya. Ke bawah. Biar apa, Ustaz? Biar bolanya itu enggak sampai lolos ke belakang ya. Misal kamu menangkap 2 tangan, bolanya tidak kena tanganmu, itu masih terkena lutut kalian. Kalau kalian berdiri, bola melutut ya ke belakang pasti. Semakin lama permainannya ya. Yang keempat yaitu menangkap bola lurus ke arah dada, dilakukan dengan berdiri dan lutut sedikit ditekuk, tangan dibuka di depan dada seperti ini. Ya. 1 tangan kurang efektif. Biasanya untuk pembelajaran SD atau untuk kalian kelas 6 biasanya agak sulit menangkap 1 tangan. Jadi Ustadz anjurkan menggunakan 2 tangan biar lebih mudah untuk menangkap. Nah, sekarang teknik memegang bola. Teknik memegang bola itu banyak sekali. Ada yang menggunakan 5 jari. 5 jari itu gini ya. Jarimu ini 5-5-nya untuk menangkap bola. Ini teknik memegang bola menggunakan 5 jari. Selanjutnya, teknik memegang bola menggunakan 3 jari seperti ini. Ada yang sebagian penangkap ini biasanya dilakukan oleh pemain rounders yang sudah profesional biasanya pastinya. Menggunakan 3 jari gini. Pro player ini ya. Kalau belum pro player, Ustadz masih menyarankan menggunakan 10 jari. Lebih mudah. Untuk pemain yang pro player ya 3 ini sangat mudah bagi mereka menangkap seperti ini. Selanjutnya yaitu menggunakan 4 jari. 4 jari seperti ini ya nangkapnya ya. Salah satunya ditekuk seperti ini biasanya. Tergantung keahlian kalian ya. 4 jari seperti ini. Pluk bolanya tangkap gini. 5 jari pluk. Lihat. Seperti ini menangkap bola ya. Itu yang bola ke atas. Berdiri ditangkap seperti ini. Lanjut Ustaz. Ya, yang selanjutnya yaitu lemparan ke arah dada atau menangkap ke arah dada. Dipegang kedua tangan, langsung digapai. Sekarang teknik berlari. Lihat ya. Teknik berlari itu yang pertama pasti teknik kecepatan lari. Itu penting sekali dalam permainan rounders. Ingat-ingat ya, kecepatan lari. Cara melatih kecepatan lari gimana Ustadz? Banyak sekali. Bisa latihan lari sprint, lompat tali, atau bersepeda. Itu bisa meningkatkan kecepatan lari kalian. Dan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu yaitu seseorang yang melakukan olahraga tanpa mengalami kelelahan. Itu daya tahan tubuh yang bagus sekali. Daya tahan tubuh itu dilatih dengan apa, Ustaz? Banyak sekali. Ada berenang, ingat-ingat ya, berenang, bersepeda, bisa juga lari jogging di depan atau di jalan, tapi jangan ke jalan raya, di depan rumah kalian saja, riwari begitu ya, biar daya tahan tubuh kalian baik. Olahraga berlari ini juga dianjurkan buat menambah daya tahan tubuh kalian atau imun kalian, biar semakin kekebalan tubuh kalian itu semakin bagus.
Yang kedua, teknik lari secepat-cepatnya. Dalam permainan rounders itu nggak ada lari yang kluduk, larinya harus cepat ya. Nggak boleh tolak-tolak juga, langsung ke tujuan, ke tiang hinggap. Selanjutnya yaitu teknik meningkatkan kekuatan otot perut serta kaki. Otot perut itu dilatih dengan sit up. Sit up ya. Kalau otot punggung dengan back up. Kalau otot kaki itu banyak. Bisa menggunakan squat jump, lompat tali, atau lari sprint. Selanjutnya yaitu tentang teknik berlari menuju garis hinggap. Garis hinggap itu yang tadi loh, yang tiang hinggap atau base yang berbentuk paralon tingginya 1,2 meter tadi. Itu teknik berlari. Terus teknik menghindar sentuhan bola lawan. Jadi permainan rounders ini boleh dilempar ke arah tubuh kalian. Dilempar atau dimatikan. Paling banyak dilakukan itu yaitu bola dimatikan di base. Jadi sebelum sampai base, Ustadz ulangi ya. Dalam permainan rounders itu ada regu penjaga yang berada di setiap base. Base itu apa? Tiang hinggap. Ada di 1, 2, 3, 4. Itu masing-masing regu penjaga itu ada satu-satu. Gunanya apa, Ustadz? Gunanya untuk mematikan orang yang akan berlari ke base tersebut. Misal, Ustadz memukul bola, seret. Misal Filza ya berada di B1. B1 ya, ingat-ingat. Ustadz memukul bola, double. Terus ada temannya kamu yang menangkap bola, seret. Teman yang menangkap bola, terus Ustadz berlari ke B1 yang dihinggapi oleh Filza tadi ya. Contoh ini ya, Fil. Terus temannya melempar bola ke kamu, Fil. Bola ditangkap, terus Ustadz belum sampai di base pertama tadi. Maka Ustadz dinyatakan gugur atau kalah dalam permainan rounders itu. Selanjutnya, kalau belum sampai base, bola sudah sampai di base duluan, maka pemain dianggap kalah. Ingat-ingat ya. Setiap base ada masing-masing satu orang sebagai regu penjaga. Penjaganya nanti bisa disebar ada di base 1, 2, 3, 4. Yang lainnya itu berada di luar base. Gunanya apa yang lain? Buat mengoper ke arah pemain yang berjaga di base. Jadi pemain yang berjaga di base itu harus benar-benar memiliki kemampuan menangkap bola yang sangat baik. Kalau tidak mempunyai tangkapan yang baik, Ustadz sarankan jangan berjaga di base karena sulit untuk mematikan lawan itu sendiri. Lanjut, Ustadz. Nah, ini istilah dalam permainan rounders. Boleh dicatat kalau yang nggak ingat. Kalau yang ingat nggak usah dicatat, didengarkan saja ya. Yang pertama yaitu home base. Home base itu apa? Tempat bagi si pemukul. Boleh dicatat, boleh, cuma kalau ingatan kalian sudah sangat luar biasa sekali, nggak usah dicatat, nggak apa-apa ya. Ingat-ingat, home base itu tadi yang di posisi 5. Itu namanya home base, tempat untuk pemukul bola itu namanya home base. Lanjut. Yang kedua ada home base, ada base. Base itu adalah tempat singgah bagi pemain yang berhasil memukul bola. Yang ada tiang 1, tiang 2, tiang 3, dan tiang 4. Itu namanya base atau tiang hinggap. Ingat-ingat loh ya. Tiang hinggap. Sebelum lanjut, Ustadz ulangi sekali lagi. Tadi ya sejarahnya Ustadz ulangi sedikit ya. Mungkin yang baru bergabung bisa mendengarkan materi dengan baik. Permainan rounders itu diciptakan di negara Amerika. Ingat-ingat ya. Nanti biar nilaimu bagus ya. Diciptakan di negara Amerika, di kota Chicago. Chicago. Ya. Terus bentuk lapangannya itu berbentuk persegi 5. Ustadz ulangi ya, yang baru bergabung. Berbentuk persegi 5. Kalau kasti persegi panjang. Beda ya. Base-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4 sebagai tiang hinggap atau base. Yang kelima itu sebagai home base atau tempat bagi si pemukul bola. Teknik dasarnya tadi ada menangkap, memukul, berlari, melempar, dan lain-lain. Lanjut Ustaz.
Nah, strike ini bukan memancing ya. Kalau memancing strike itu kan dapat ikan. Kalau ini berbeda lagi strike ya. Apabila pelambung bisa melempar bola dengan benar, misal ada yang memukul bola, terus ada yang menangkap bola. Lah, menangkap bola ini dinamakan strike. Bukan strike memancing ya, strike menangkap bola itu yaitu tangkapan dengan sempurna. Misal bola di pusat pukul terus misal Rahmi menangkap bola dengan baik ya. Dek, strike, nanti ada panitianya bicara seperti itu. Kalau strike-nya sampai 5 kali, maka permainan akan berganti. Semula Ustadz sebagai pemukul, kelompoknya Filja sebagai penjaga, maka gantian. Kelompoknya Filja sebagai penjaga, dan kelompoknya Ustadz sebagai kelompoknya Filja sebagai pemukul, kelompoknya Ustadz sebagai penjaga, bergantian. Kalau bola terangkap 5 kali. Yang selanjutnya yaitu ball. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Istilah ini digunakan ketika pelambung salah dalam melempar bola. Jadi melempar bolanya itu salah. Banyak di sini dalam permainan rounders itu yang salah melempar bola. Misal bukan rekan timnya dilempari bola, itu namanya salah ya, ball namanya. Atau pelanggaran kalau dalam sepak bola itu. Ingat ya. Pitcher atau bowler yaitu merupakan panggilan untuk si pelambung bola. Pitcher atau bowler sama saja ya. Pitcher diingatnya, pitcher itu pelambung bola, kalau catcher itu penangkap bola. Lanjut. Nah, ini catcher. Seseorang yang bertugas sebagai penangkap bola yang berada di belakang pemukul. Misalnya pemukul. Set. Ini papan tulis sebagai catcher, yaitu orang yang berusaha untuk menangkap bola. Ketika Ustadz memukul itu gagal, bola tertangkap. Apabila pemukul gagal 3 kali, maka pemukul itu dinyatakan gagal untuk melakukan pukulan atau pemain itu dinyatakan mati atau kalah. Batter. Nah, batter atau pemukul. Pemukul itu nama dalam bahasa roundersnya yaitu batter, bukan makanan ya. Batter ini pemukul. Kalau kan ada makanan yang namanya batter itu bukan. Ini batter dalam permainan rounders. Namanya batter. Ayo batter gitu. Jangan dikasih batter. Ini maksudnya segera menjadi pemukul bola ya. Out. Nah, out itu yaitu bola keluar lapangan. Kalian pasti tahu out itu keluar. Mudah ya. Selanjutnya yaitu membakar. Ini bukan membakar apa ya? Membakar dalam permainan rounders. Ingat-ingat. Membakar artinya seorang tim penjaga berhasil menangkap bola yang akan mematikan lawan sebelum pemain dari pemukul sampai pada base tadi. Ustadz pemukul, terus yang menangkap Rahmi. Rahmi mengumpan kepada Bilza. Terus Ustadz berlari ke B1, belum sampai di B1, bolanya sudah berada di B1, maka itu dinyatakan membakar. Artinya pemain dinyatakan kalah. Nah, ini cara permainan rounders ya. Permainan rounders dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu minimal 9. Kalau biasanya digunakan dalam permainan nasional itu yaitu 12 pemain. Apakah boleh 9, Ustaz? Boleh. Yang penting tidak kurang dari 9. Dan tidak lebih dari 12. Kenapa tidak boleh lebih? Karena semakin lama dalam permainan rounders itu sendiri. Karena ada durasi waktu dalam permainan rounders. Dengan cadangannya yaitu 6 orang. Ada pemain cadangannya setiap bola. Terus yang selanjutnya yaitu sebelum permainan dimulai, diadakan undian. Undian itu biasanya bisa suit kalau kalian, atau melempar koin buat menentukan siapa yang berhak sebagai regu pemukul bola, atau regu jaga, bisa suit atau melempar koin ditangkap siapa yang duluan ya. Terus pemukul diberikan kesempatan memukul 3 kali. Ingat-ingat ya. Saya Ustaz mukul sekali gagal, des, boleh lagi memukul kedua kalinya. 2 kali lagi mukul, des, gagal lagi, boleh lagi 1 lagi ya. Tidak harus orang terakhir, masing-masing orang berhak 3 kali. Beda dengan permainan kasti. Permainan kasti 1 kali pukul gagal harus lari. Kalau permainan rounders 1 kali pukulan gagal boleh melakukan pukulan yang kedua dan yang ketiga.
Nah, urutan pemukul sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Misal Ustadz ya, pemukul pertama. Pemukul kedua yaitu Ustadz Arif. Ustadz Arif tidak boleh nyerobot karena nanti ada nomornya sendiri-sendiri. Jadi ada nomornya, nomor pemukul 1 Ustadz, pemukul 2 Ustadz Arif, pemukul ketiga Ustadz Hasan, pemukul keempat selanjutnya itu ada nomornya masing-masing. Tidak boleh sampai tertukar ya. Misal kita nomor 1, mukulnya nomor 2. Kamu sih, biasanya gitu ada dari kalian. Terus kamu duluan aja, kamu duluan, itu tidak boleh. Kalau permainan rondes itu ada nomor pemukulnya, harus urut. Kalau nomor 1 ya pertama berarti nggak boleh ditukar-tukar. Kalau ditukar gimana Ustadz? Maka regu jaga dinyatakan melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. 5 kali pelanggaran maka akan pergantian tempat. Nah itu pemukul harus antri itu antri ya, harus urut. Tidak boleh mendahului pemukul di depannya. Setiap base hanya diisi oleh 1 pemain saja. Base 1, 2, 3, 4 itu dijaga oleh 1 orang saja. Tidak boleh dijaga 2 orang atau 3 orang. Setiap pemain regu pemukul berpindah base, regu jaga boleh mematikan dengan cara mengetik atau membakar base. Mengetik itu ditangkap bola lalu disentuhkan kepada base-nya atau kamu tangkap kakimu itu hentakkan pada base. Base itu bentuknya segini mungkin. Tik gitu nanti. Cara mematikannya harus berbunyi tik, nggak boleh dor loh ya. Tik. Nah, itu artinya pemain dinyatakan mati. Nggak boleh dor, itu kayak tembakan ya. Lama permainan rondes ditentukan oleh inning. 1 inning yaitu 1 kali regu pemukul dan 1 kali regu penjaga. Untuk peraturan dilakukan sebanyak 7 inning. Itu ada waktu. Inning itu waktu ya. Itu saja. Pertukaran pemain. Tadi pertukaran pemain sudah kita jelaskan ya. Lanjut Ustaz. Penjaga berhasil mematikan regu sebanyak 6 kali, 5 sampai 6 kali. 6 kali itu buat yang internasional ya, ingat-ingat ya. Kalau untuk ukuran SD itu sebanyak 5 kali. Biasanya di nasional atau ada yang menggunakan 5, ada yang menggunakan 6 pemain, tergantung dari apa namanya? Peraturan dari panitia tersebut. Kadang juga ada yang 4. Jadi tidak paten, tapi biasanya digunakan itu 6 buat perjuaraan internasional. Regu penjaga berhasil menangkap bola yang dipukul sebanyak 5 kali. Menangkap bola 5 kali, tukar regu. Kemenangan diraih oleh regu yang berhasil mengumpulkan jumlah poin yang banyak. Nanti jadi ada poin-poinnya ya. Berarti belum selesai. Oh, lancar. Oh, sudah. Nah ini terakhir ya, habis ini pertanyaan ya, disiapkan kertasnya, habis ini soal. Nilai rounders, ingat ya. Sebelum Ustadz membahas nilai, Ustadz akan menjelaskan tugas kalian dulu ya. Tugasnya nanti ada 5 soal. 5 soal. Kalian nanti tulis nama, nomor absen, dan kelas. Ingat-ingat, nama, nomor absen, dan kelas. Soalnya ada 5. Tidak perlu ditulis lagi soalnya. Jadi kalian langsung menjawab soal yang Ustadz kasihkan. Nanti difoto. Kalau sudah dijawab, difoto. Lalu nanti Ustadz akan memberikan alamat Google Form. Tahu kan Google Form? Tahu dong. Google Form nanti Ustadz akan membagikan linknya kepada kalian, ke grup kalian masing-masing. Kalian isi. Di Google Form itu nanti ada nama lengkap ya. Kalau mungkin Ustadz misal namanya Yasmin Vira Madani, jangan tulis Vira. Ustadz mungkin nanti kan banyak yang namanya Vira ya. Jadi biar nggak salah masukkan nilai, tulis nama lengkap dan nama panggilan kalau bisa, nggak apa-apa. Filza Aski, Filza gitu ya. Lanjut Ustadz. Nah, setiap base dilewati mendapat 1 angka. 1 angka ya. 1 base lewat menggunakan 1 angka. Kalau 4-4-nya lewat, 4 angka ya. Jika dibakar atau terkena tidak mendapatkan nilai pada base tersebut. Apabila dapat kembali ke ruang tunggu. Nah, ini. Ustadz memukul bola ya. Yes, bolanya jauh. Terus kamu masih mencari bola. Ustadz ke base 1, base 2, base 3, base 4. Kembali lagi ke home base, tidak ada yang melempar bola. Ustadz akan mendapatkan 6 angka. Yaitu angka sempurna dalam permainan rounders. Nah, yuk. Makan ya, satu-satu Ustaz.
Silakan dijawab. Jangan lupa tulis namamu, di kertasnya itu tulis nama, nomor, sama kelas. Satu-satu ya soalnya ya. Dalam satu soal Ustadz kasih waktu 3 menit buat menjawab. Mungkin yang belum bergabung nanti bisa lihat di YouTube atau ke wali kelas kalian. Ustadz akan membagikan PPT-nya ya Ustadz. Nanti mungkin bisa di-share di kelas. Nggak apa ya. Pasti yang belum bisa bergabung, yang bisa bergabung silakan dijawab, langsung dijawab ya. Berapakah jumlah pemain dalam Rounders? Tadi saya sudah menjelaskan. Berapa jumlahnya? 3 menit ya buat menjawab ya. Ini dinyalakan enggak apa sini. Kan isu Katanya drastis lah terus. Katanya drastis. Suruh. Di rumah kabar apa? Oh iya tadi Kak Ustaz. Ini tanya drastis. Jawab masuk. Iya. Berarti gitu. Back. Ya boleh. Nah, sebentar ya. Sebelum ke pertanyaan, sebentar, sabar. Sebelum pertanyaan, mungkin Ustadz akan memberikan kepada kalian yang ingin bertanya dulu. Nomor 1 nggak apa-apa, nggak boleh ditanyakan kalau berapa jumlahnya ya. Yang tanya yang lain, Ustadz akan. Nah, silakan yang ingin bertanya, angkat tangan dan sebutkan nama dan kelas. Ustadz akan jawab ya. Ustadz. Ya, Jainan silakan. Soalnya sampai nomor berapa, Ustadz? Soalnya cuma 5 soal, Mas. 5 soal saja, nggak usah banyak-banyak ya. Cuma 5 soal. Ayo siapa lagi yang mau bertanya sebelum kita ke pertanyaan ya? Yang bertanya silakan angkat tangan. Angkat tangan terus dibuka. Ya silakan ayah ini. Ya, buka suaranya. Langsung ditulis jawabannya tuh. Apa, Mbak? Satu pertanyaan. Langsung ditulis jawabannya atau Ya. pertanyaannya? Soalnya tidak perlu kalian tulis lagi, langsung jawabannya saja ya. Nama, nomor kelas, jawaban, terus difoto, nanti Ustadz kasih link. Kalian memasukkan jawaban itu di link itu, upload fotonya ya. Mengupload foto selesai udah ya. Saya tanya lagi untuk pertanyaan. Tak dulu 2020. Apa Mbak? Tak dulu 2020, Ustadz. Ya, 2020 mau. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada lanjut ya. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2. Kenapa kucing bisa bertengkar? Nah, sudah itu pertanyaan nggak penting, Mas. Ya, itu biasa aja. Kalau kalian masuk sekolah, kamu tanyakan. Pertanyaan terserah bisa jawab ya. Kalau di sini tentang ada ya. Yang puasa tetap semangat ya, tidak boleh loyo, tetap aja semangat ya. Enggak ada ya? Rahma, siapa? Rahma mungkin bertanya. Oh, enggak tanya. Tapi mau buka tangan ya. Enggak ada ya? Lanjut. Lanjut. Nah. Baik, pertanyaan ya. Mengingat waktunya juga semakin sedikit, kalian harus tepat buat jawab. Yang pertama tadi, nomor 1 ini ya. Berapa jumlah pemain dalam Rounders? Jadi tadi jumlahnya berapa? Nomor 2, Ustaz. Nomor 2, bagaimana bentuk lapangan Rounders? Langsung jawab singkat jelas, nggak usah bertele-tele.
bentuknya apa? Kerucut atau apa ya? Misal kerucut, langsung tulis kerucut. Boleh atau, Ustadz nggak suka jawaban atau, karena akan Ustadz salahkan kalau ada jawabannya misal segitiga atau kerucut. Salah satunya, kalau segitiga, kerucut ya. Nggak boleh ada jawaban atau. Paham ya? Nomor 3. Sebutkan 3 alat dalam permainan rounders. Alatnya tadi banyak. Ada dari 1 sampai 6 alatnya kamu tulis. Sebutkan 3, boleh 4. Kalau kalian tahu semua, tulis semua, enggak apa-apa ya. Cuma 1 berarti nanti nilainya juga enggak sama. Kalau cuma 1. Minimal menyebutkan. Boleh lebih Ustaz, boleh. Nomor 4, sebutkan teknik dasar rounders. Misalnya tadi banyak, kita sudah menjabarkan satu-satu. Yang terakhir, di negara manakah rounders diciptakan? Tadi Ustaz juga sudah preview ya. Di negara mana? Baik, Ustaz kasih waktu 5 menit atau 4 menit buat mengerjakan ini. Kemudian jadi pembelajaran ini ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 4 menit. Ini jawabannya sangat simpel. Jadi Ustaz harap kalian bisa mengerjakan dengan jujur. Yang pertama itu jujur. Di pause. Bisa di pause, Ustaz. Apa, Mbak? Apa, Mbak. Yang tanya tadi siapa? Bisa di pause. Silakan dikerjakan ya. Waktunya kurang 3 menit. Udah. Sudah. Bisa di pause, Ustaz. Apa? Di apa, Mbak? Mbak. Apa, Mas? Kurang 2 menit ya. 2 menit lagi. Habis itu kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. 2 menit lagi. Wih, siapa itu, Wil? Mas Okta, sehat? Ustaz, hati yang perempuan, Ustaz. Dari tadi, Ustaz. Sudah selesai semua, tak? Oh, ada yang belum itu. Siapa itu namanya? Ustaz, aku setengah jam nggak ikut, Ustaz. Kamu setengah jam nggak ikut. Oh ya, yang nggak ikut bisa di YouTube. Habis ini Ustaz upload ke YouTube ya. Wajah-wajah kalian yang cantik-cantik dan imut-imut di YouTube ya. Bisa dilihat, oh itu aku ternyata gitu ya. Ini tadi sudah Ustaz rekam. Bagi yang telat bergabung atau belum bisa bergabung, bisa dilihat lagi di YouTube. Paham? Insya Allah hari ini Ustaz upload ya. Siap-siap yang belum, yang sudah selesai mengerjakan. Selesai habis ini di YouTube, kalian foto. Nggak usah diupload, Ustaz. Apa? Nggak usah diupload. Loh, nggak bisa, nggak ada nilainya, Mbak. Hah? Kalau nggak diupload, nggak ada. Oh, gambar kalian ini ya. Kalau nggak diupload, yang nggak gabung nggak bisa dong, Mbak. Ya. Nanti nggak kelihatan. Kalian kan kayak artis itu, Mbak. Jadi nanti kalian tampil di YouTube ya, kayak artis-artis itu, Mbak. Oh ini aku gitu ya. Kurang 1 menit lagi. Ustaz, bisa di pause, Ustaz. Apa? Bisa di pause. Soalnya, tak, Mas? Iya, Ustaz. Soalnya, ya, sebentar. Ini soalnya. Nah, silakan. Kurang 30 detik ya. Dipercepat ya, karena jawabannya juga sangat mudah. Kalau kalian menyimak dengan baik atau dengan sungguh-sungguh bisa. Ustaz, ini kan sudah dikirim di mana, Ustaz? Nanti Ustaz kasih link. Ya, yang penting kamu foto dulu yang jelas. Habis itu nanti Ustaz kirimkan linknya ke grup kelas kalian masing-masing. Nanti kalian tinggal mengisi saja, mudah nanti kok. Oh, Ustaz. Oke, udah ya. Videonya loh, Ustaz, bisa di pause. Ini sudah di pause, Mas. Nah, itu sudah di pause ya. Video apa yang di pause, Mas? Udah ya. Lanjut, Ustaz. Video. Nah, jazakumullah khairan katsiran.
Sekian pembelajaran olahraga pada pagi hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ustadz doakan semoga kalian sehat selalu di rumah ya. Sampai kita bisa berjumpa lagi dalam tatap muka atau pembelajaran langsung. Ustadz ingatkan, tetap berolahraga. Itu yang terpenting buat menjaga kekuatan kekebalan tubuh kalian dan imun kalian. Oke ya? Ada yang tanya lagi sebelum kita tutup? Ayo, ada yang tanya lagi? Kapan selesainya? Oh, ini kalau nggak ada yang tanya, Ustadz selesai, Mas. Ustadz, Ya, chatnya tawuran Ustadz. apa? Oh, Ustadz keren. Oh, terima kasih ya, Mas. Ustadz memang keren ya. Aku cewek Ustadz. Udah ya, kalau nggak ada, Ustadz akhiri. Habis ini kalian keluar dari Acau. silakan keluar dari Zoom masing-masing ya. Ustadz. Oh, itu. Ya udah, Ustadz akhiri ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Kesempatan ya. Semoga virus corona ini juga semoga cepat habislah biar kalian bisa bersekolah lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.